Selamat bertemu dengan saya, Pak Kira Harjo, guru sejarah yang bersertifikat halal. Saya pengajar sejarah dari SMK Kristen Harapan Sejati. Saya buat video pelajaran sejarah ini dengan maksud yang pertama, supaya siswa-siswi yang baru gabung belakangan di sekolah kami bisa mengikuti pelajaran sejarah karena sempat ketinggalan dan tidak mungkin saya mengulang lagi di kelas pelajaran sejarah, materi pelajaran sejarah yang sudah saya ajarkan. Dan video ini mudah-mudahan bisa membantu kalian bisa mengikuti pelajaran dan memahami dengan baik. Kemudian tujuan video ini yang kedua, tentu bagi kalian yang sudah pernah mengikuti pelajaran saya, bisa lebih memahami lagi, bisa menambah wawasan, dan juga bisa apa ya, membuat pengertian-pengertian yang baru. Kalau ada sesuatu hal yang kurang jelas ketika melihat lagi video ini, kalian bisa lebih memahami tentang materi pelajaran sejarah yang pernah saya ajarkan. Sebelumnya siapkan minuman dulu. Kopi, teh, wedang jahe, atau apapun. Saya minum air putih supaya tetap sehat. Mari kita minum. Oke, sebagaimana pada pertemuan pertama di kelas, video pertama ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan materi pelajaran sejarah. Saya akan sampaikan melalui PowerPoint. Ya, saya menyampaikan mengenai pengenalan pelajaran sejarah. Sebelumnya saya mau membuat pretest dulu. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Kalau kalian mendengar kata sejarah atau pelajaran sejarah, apa sih yang menurut kalian atau yang ada di benak kalian, yang ada di bayangan kalian? Ketika mendengar kata sejarah, apa yang ada di pemikiran kalian? Silakan tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ini, yang ada di bagian sisi YouTube ini, bagian bawah dan sebagainya. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Silakan dituliskan sebagai pretest kita. Oke, kita masuk dalam materi pelajaran sejarah untuk sesi pertama. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajarotun. Sebagaimana eh, kosakata yang lain dalam bahasa Indonesia menyerap juga kata-kata dari bahasa asing, diantaranya dari bahasa Arab, termasuk untuk kata sejarah ini, menyerap dari kata sajarotun, yang berarti pohon waktu atau keturunan. Apa maksudnya? Setiap manusia tentu punya silsilah, tentu punya garis keturunan ke atas. Kita anak siapa, orang tua kita, berasal dari golongan apa, dari mana, dari suku apa, dan sebagainya. Kemudian orang tua kita ditarik garis ke atas lagi, siapa kakek kita, adakah keturunan golongan tertentu, orang-orang dari kaum tertentu, dan sebagainya. Setiap orang punya silsilah atau garis keturunan, sehingga itulah yang dimaksud dengan syajarotun, yaitu pohon waktu atau keturunan, karena merujuk pada eh, silsilah orang per orang. Jadi sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Kemudian disimak atau dilihat dari bahasa yang lain, bahasa Inggris, yaitu history, artinya masa lampau atau masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Kita tentu tidak asing dengan kata histori ini. Kemudian dalam bahasa Yunani, sejarah disampaikan sebagai dalam pengertian belajar. Historia artinya belajar. Jadi dalam bahasa Inggris, history, dalam bahasa Yunani, historia, belajar. Dalam bahasa Jerman, Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Jadi ini adalah sejarah dilihat dari uh, etimologi atau dilihat dari akar kata dari bahasanya. Oke ya, dari sini paham? Kita masuk dalam pengertian secara umum. Kalau begitu, pengertian sejarah secara umum, secara spesifik apa? Sejarah memiliki pengertian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian
yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi poinnya adalah sejarah ini adalah suatu ilmu pengetahuan. Itu poin pertama. Yang kita pelajari bukan dongeng, bukan sekedar cerita-cerita, tapi adalah ilmu pengetahuan. Itu poin pertama. Dan poin kedua, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi yang kita pelajari adalah pada masa lalu. Sesuatu situasi yang sudah terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, titik berat yang ketiga yaitu dalam kehidupan umat manusia. Bahwa sejarah itu yang kita pelajari adalah tentang kehidupan umat manusia. Kita tidak mempelajari sejarah dari makhluk lain, hewan atau tumbuhan, dan sebagainya. Kita mempelajari sejarah dari kehidupan umat manusia. Titik beratnya bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan terjadi pada masa lalu dan dialami oleh manusia. Itu adalah pengertian sejarah. Oke, ada pertanyaan? Silakan tuliskan di kolom komentar kalau ada yang kalian mau tanyakan. Saya akan segera menjawab. Kemudian dari pengertian, kita akan melihat ciri-ciri sejarah. Apa saja ciri-ciri sejarah? Mari kita perhatikan. Saya akan jelaskan satu persatu bahwa sejarah dialami oleh manusia. Kita tidak mempelajari sejarah dari makhluk lain. Makhluk lain ya tentu hewan atau tumbuh. Tidak. Itu bukan bagian atau bukan ranah dari pelajaran sejarah kita. Dialami oleh manusia. Tuh, pasti ya. Kemudian yang kedua, waktunya jelas. Pelajaran sejarah selalu mengandung ilmiah dan logika. Waktunya jelas, tidak kira-kira, bukan waktu yang sembarangan. Jadi kalau kita pernah mendengar dongeng atau cerita Malin Kundang misalkan, itu kan tidak tentu kapan waktunya. Atau Kancil mencuri timun, atau apalagi legenda Candi Prambanan dan sebagainya. Itu kan hanya dongeng yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Waktunya tidak jelas, tapi sejarah selalu berbicara waktu yang bisa dipastikan, ditentukan secara jelas. Tidak dikira-kira. Ini adalah ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu sejarah memiliki hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan adalah hasil peninggalan. Jadi suatu peristiwa bersejarah selalu ada benda peninggalan untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, ada buktinya. Ada bukti nyatanya, sehingga eh, peristiwa tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori sejarah. Yang keempat, peristiwa sejarah meninggalkan bukti tertulis. Ada bukti tertulisnya, menceritakan mengenai peristiwa sejarah yang sudah berlangsung, yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah eh, dialami. Ada bukti tertulis. Apakah itu berupa buku, majalah, atau berupa prasasti, berupa batu yang tertulis dan sebagainya. Dan poin yang kelima, ciri-ciri sejarah yaitu unik. Apa artinya unik? Bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi kedua kalinya. Tidak akan lagi terjadi yang kesekian kalinya. Hanya terjadi satu kali saja. Itu yang dimaksud dengan unik. Suatu yang istimewa, yang tidak akan terulang lagi. Itu adalah sejarah dalam ciri-ciri sebagai sesuatu yang unik. Dan ciri-ciri sejarah berikutnya memiliki dampak yang besar, memiliki pengaruh bagi orang lain secara luas, memiliki dampak bagi masyarakat dalam jumlah yang banyak. Dan ciri-ciri yang terakhir ya, peristiwa itu penting. Kalau peristiwa itu tidak penting, untuk tidak masuk dalam kategori sejarah. Jadi ciri-ciri sejarah dialami oleh manusia, waktunya jelas, ada hasil peninggalan, hasil kebudayaan, ada bukti peninggalan. Ciri-ciri keempat, meninggalkan bukti tertulis. Kemudian unik, memiliki dampak yang besar, dan masuk peristiwa yang penting. Ada yang kalian tanyakan? Silakan tuliskan di kolom komentar dari ciri-ciri sejarah. Sudah jelas? Sudah paham? Oke, mudah-mudahan yang
saya sampaikan bisa membuat kalian memahami. Saya beri contoh mengenai ciri-ciri sejarah, contoh secara nyata, yaitu kita melihat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pelaku atau manusianya. Jelas dialami oleh manusia. Ada pelakunya. Siapa? Bung Karno sebagai pembaca proklamasi, ditemani oleh Bung Hatta dan berbagai tokoh yang lainnya. Jadi pelakunya atau dialami oleh manusia, jelas. Waktunya juga tepat, waktunya jelas, tidak kira-kira. Terjadinya kapan? Tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan kita juga bisa mengetahui bahwa peristiwa tersebut dilakukan hari Jumat jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bertempat di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di waktunya jelas. Hasil peninggalan. Apa hasil peninggalan dari peristiwa proklamasi? Yaitu ada teks proklamasi, ada bendera pusaka Sang Merah Putih yang pertama kali waktu itu dikibarkan, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan juga ada foto. Foto itu sudah banyak beredar di sana sini mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa proklamasi itu meninggalkan bukti tertulis. Apa bukti tertulisnya? Itu ada naskah proklamasinya. Naskah proklamasi yang dibaca oleh Bung Karno. Baik yang berupa ketikan, diketik oleh Bapak Saidi Melik, dan juga yang tulisan tangan, yaitu yang ditulis oleh Bung Karno, tulisan tangan asli, yang masih banyak kesalahan, ada coretan di sana sini, dan disempurnakan berupa ketikan. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu unik, bahwa tentu saja tidak akan ada lagi peristiwa proklamasi kemerdekaan untuk hari. Hanya satu-satunya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, ciri yang berikutnya memiliki dampak yang besar. Tentu saja bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati hasil kemerdekaan yang sudah disahkan, diucapkan oleh Karno jika kita. Jadi memiliki dampak yang besar peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ciri terakhir yaitu penting bahwa tentu saja proklamasi kemerdekaan maka peristiwa yang penting. Oke, sampai di sini sesi pertama yaitu pengenalan materi pelajaran sejarah. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ada komentar kalian, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bagian lain dari video YouTube ini. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, dan subscribe supaya saya semangat bikin konten-konten video berikutnya. Sama dengan saya, Bapak Uki Raharjo, guru sejarah yang bersertifikat halal dari SMK Sistem Harapan Sejati. Sampai jumpa dalam materi pelajaran sejarah berikutnya.